Good morning, my dear students. Welcome back to our lesson video. Today we will study math tentang pelajaran alat ukur waktu dan menghitung satuan waktu. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Miss Kiki sudah memberikan catatan khusus bagi kalian tentang alat ukur waktu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jam dinding, kemudian jam tangan, dan jam digital. Ini termasuk jenis-jenis jam ya anak-anak. Miss yakin bahwasanya kalian sudah pernah dan sudah mengenal jam dinding, kemudian jam tangan, dan jam digital. Ini ada gambar yang sudah ditampilkan di layar, jadi kalian sudah bisa mengetahui. Kemudian kita lanjutkan. Baik anak-anak, ini adalah contoh dari jam dinding. Yang jarum merah itu untuk detik ya nak. Kemudian jarum panjang berwarna hitam untuk menit, dan jarum pendek itu untuk jamnya. Ya, ini sudah ditampilkan. Ini untuk bagian detik. Kemudian ini yang bagian atau jarum menit. Lalu yang pendek ini adalah untuk menandakan waktu jam. Nah, misalnya Miss Kiki bertanya kepada kalian semua, pukul berapakah di jam tersebut? Maka jawabannya pukul 10 lewat 10 menit. Nah, mungkin sebagian dari kalian masih bingung nak melihat jam. Kenapa ya pukul 10 lewat 10 menit? Padahal kan jarum panjangnya itu di angka 2. Kenapa bisa jadi angka 10 ya? Nah, mari kita baca. Caranya adalah anak-anak perhatikan jarum pendek dan jarum panjang itu bertumpu pada angka 12. Jadi itu berada di titik 0. Oke, kita akan bahas menitnya ya nak. Nah, perhatikan di sini sudah Miss buat. Nah, bagaimana bila jarum panjangnya itu berpindah atau bergerak dia ke titik di sebelah kanan angka 12? Maka itu menit pertama ya, kita katakan jadi menit pertama. Kemudian berpindah lagi ke titik berikutnya, itu menit kedua. Lalu berpindah lagi ke titik berikutnya, itu menit ketiga. Berpindah lagi ke titik berikutnya, jadi ini Miss Kiki buat langsung, Miss cepatkan dia jadi menit kelima. Kalau kita hitung dia titik-titik itu menuju angka 5, itu akan pas ya nak, angka 5 atau menit kelima. Kalau seperti ini, kita akan menggunakan rumus kelipatan 5. Jadi kita buat dari angka 5, 10, 15 ya kan. Maka kita sudah tahu bahwasanya angka 3 itu menunjukkan menit ke-15. Nah, apabila jarum panjangnya itu ke angka 4, kita buat aja rumus kelipatan 5, 10, 15, 20. Mudah kan? Jadi dia menit ke-20. Ya kan? Selanjutnya, Miss Kiki buat contoh soal yang pertama di sini, nak. Mari kita hitung ini. Miss tanya dulu sama kalian, pukul berapa ini nak? Atau jam berapa? Nah, kita perhatikan dulu dari jarum pendeknya. Jarum pendek itu menuju ke angka 3. Sedangkan jarum panjangnya tadi itu menuju ke angka 2. Nah, perhatikan konsep yang sudah Miss beri. Ya kan, kita gunakan saja rumus kelipatan 5. Dari angka 12 terhitung 0. Dari 12 ke 1, 5. 1 ke angka 2 itu menjadi 10 menit. Nah, dari sini kita sudah tahu jamnya yaitu jam 3 lewat 10. Kemudian contoh soal yang kedua, kita perhatikan nak, jarum pendek itu di pertengahan 4 dan 5. Selanjutnya jarum panjangnya itu ke angka 5 nak. Ya kan? Nah, kita gunakan rumus kelipatan 5. Ya kan, 20. Nah, kalau 5 kita kalikan saja dengan 5. 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi jamnya jam 4 lewat 25. Selanjutnya, contoh soal berikutnya, jarum pendek itu berada di pertengahan 10 dan 11. Ya kan? Sedangkan jarum panjangnya itu tepat berada di angka 7. Ya kan? Kalau gini kita sudah tahu jamnya nak, yaitu kita kalikan aja, jarum panjang kan tadi ke angka 7. Kalikan dengan 5 saja nak. 7 kali 5 kan 35. Jadi ini adalah, kita lihat ya kan, kamu kalikan saja dia sampai ke angka 7. Ya kan, 7 kali 5 35. Jamnya ini adalah jam 10 lewat 35. Berikutnya, ini Miss Kiki tampilkan kembali, anak-anak satu hari itu sama dengan 24 jam. Ya, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Lalu 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah, ini dia.
Nah, jadi kita perhatikan apabila jarum panjangnya itu sudah berputar selama 1 jam, kita perhatikan menitnya 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Jadi 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, kita perhatikan soal berikut ini. 1 jam 20 menit sama dengan titik-titik menit, titik-titik menit. Semuanya diubah ke menit anak-anak. Nah, ini Miss tampilkan lagi. 1 hari 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, 1 jam kan sama dengan 60 menit. Kemudian 20 menit ini tidak ada perubahan. Tinggal kita pindahkan saja. 60 tambah 20 sama dengan 80 menit. Kemudian 3 jam 40 menit. Semuanya ditanya dan diubah ke dalam menit, ya kan? Nah, 1 jam tadi sama dengan 60 menit. Kalau dikatakan 3 jam, maka kita harus kalikan 3 dikali 60. Ya, 3 kali 6 kan 18. Tambah nolnya 1 jadi 180. Ya, ini sudah pernah kita pelajari karena ya 180 menit. Kemudian 40 menit ini kita pindahkan ke ruas kanan. 180 ditambah 40 menjadi 220 menit. Baik, kita akan menyelesaikan soal cerita terkait satuan waktu. Menghitung lamanya waktu kegiatan. Berikut contoh soalnya. Udin bermain sepak bola bersama teman-teman dari pukul 8.15 hingga pukul 10.45. Berapa lamakah Udin bermain sepak bola? Nah, anak-anak kita perhatikan. Si Udin tadi bermain sepak bola ini pukul 8:15 ya. Itu dia awal kegiatannya. Kemudian hingga pukul 10.45 ya. Yang ditanya adalah berapa lama Udin bermain sepak bola. Nah, penyelesaiannya adalah waktu mulai sama dengan 8:15 menit. Kemudian waktu berakhir pukul 10:45. Kemudian lama waktu berapa? Nah, cara mencari lama waktu sama dengan waktu berakhir dikurang waktu mulai. Itu rumusnya Jadi lama waktu sama dengan waktu berakhir tadi kan 10:45. Kita kurangkan dengan waktu mulainya atau pukul 8:15. Kita kurangkan dapat hasilnya jam 2:30. Nah, anak-anak 30 itu menunjukkan menit sedangkan yang 2 itu menunjukkan jam ya Jadi Udin bermain bola selama 2 jam lewat 30 menit. Itu dia jawabannya. Selanjutnya kita ke contoh soal cerita yang kedua. Nah, yang kedua, Benny belajar di sekolah dari pukul 7.30, ia belajar selama 6 jam. Pukul berapakah Benny selesai belajar? Nah, ini agak sedikit berbeda karena yang ditanya di soal ini adalah pukul berapa selesainya, bukan lama waktunya, lama waktu belajar bukan. Yang diketahui, Benny mulai belajar pukul 7.30. Kemudian ia belajar selama 6 jam. Kemudian yang ditanya, pukul berapakah Benny selesai belajar? Nah, bagaimana dengan penyelesaiannya? Kita mulai dulu waktu mulai itu pukul 7.30. Lama waktu belajar 6 jam. Kemudian waktu berakhir berapa? Nah, ingat, waktu berakhir sama dengan waktu mulai ditambah lamanya waktu. Itu dia rumusnya Jadi waktu mulai tadi 7.30. Lalu lamanya waktu itu adalah 6 jam. Ya kan? Ini akan kita jumlah. Ya kan, bersusun pendek. Dapat hasilnya berapa 13.30. Nah, kita sudah tahu bahwasanya Benny selesai belajar pukul 13.30 atau pukul 1:30. Kesimpulannya,
Anak-anak ini Miss kasih dan harus ditulis di buku catatan kamu ya nak, atau buku PR. Waktu mulai sama dengan waktu berakhir dikurang lamanya waktu. Sedangkan kalau mencari lama waktu itu sama dengan waktu berakhir kita kurangkan dengan waktu mulai. Lalu waktu berakhir atau waktu kegiatan itu berakhir, misalnya ditanya gitu, itu adalah waktu mulai kita jumlahkan dengan lamanya waktu. Mudah bukan? Ini ditulis ya nak. Baiklah, demikian pelajaran kita tentang alat satuan waktu, kemudian menghitung soal cerita yang berkaitan dengan waktu. Mari tetap semangat belajar di rumah, tetap ulas video pembelajaran kita. Stay safe everyone.